Berarti ke diskotik dulu awal-awal jadi. Loh iya Mbak, aku dari kafe ke kafe tuh ya. Kalau aku dari kafe ke kafe itu memang wes bayarin semene terus di videonya kemana-mana gitu. Tapi kalau di udah nggak bisa, maksudnya nyawer sebatasnya gitu. Tapi kalau di kafe itu nyanyinya itu wes terserah kita mau. Pokoknya Inul tak kasih waktu 1,5 jam gitu nyanyi. Mau 2 jam, pokoknya kalau Inul mah laris saya. Oh tapi kan kalau dulu kan zaman-zamannya ekstasi itu masih belum terlalu ketat kayak sekarang, gimana tuh Mbak? Wah, itu mah makanan aku sehari-hari itu. Wah, maksudnya bukan telan aku ya, tapi udah lingkungan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sahabat Kemah, masa lalu biarlah masa lalu. Ada tuh nyanyiannya tuh ya. Ada lagu saya. Belum langsung memperkenalkan Mbak Inul, udah langsung tuh Mbak Inul bilang, itu lagu aku loh, ya Allah. Assalamualaikum Mbak Inul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Allah, seorang sosok yang pasti kalau misalkan sahabat-sahabatku di luar sana tahu lah ceritanya dulunya bagaimana perjuangannya. Tapi kan afdolnya langsung nih aku pengen tanya nih Mbak Inul. Kayak aku kan pernah ngalamin masa jatuhnya. Tapi sebenarnya aku tuh kan dari atas terus jatuh. Nah, kalau Mbak Inul kan sepertinya kan emang merangkak dari bawah gitu kan. Konon katanya karirnya itu juga bukan langsung jadi, nggak langsung ke Jakarta. Tapi itu dari kafe ke kafe, diskotik ke diskotik. Nah, kita nih mau tahu bagaimana sebenarnya seorang Inul Daratista tuh membentuk itu semua. Tapi by the way, untuk pertamanya dulu, emang Inul Daratista itu nama di KK, KTP? Enggak. Terima kasih ya. Udah mampir di rumah saya dan kita akan cerita-cerita. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi inspirasi atau motivasi buat teman-teman semuanya yang lagi merambah karirnya. Memang kalau aku sih nggak gampang untuk melalui proses yang panjang. Tapi orang tua memberikan nama itu bagi aku nama mahal. Karena namanya Ainur Rohimah. Jadi bapakku tuh orang muslim banget yang sangat kalau dibilang fanatik ya fanatik lah gitu. Jawa Timuran ya? Jawa Timuran, Pasuruan. Pasuruan, waduh, tenan itu. Iya, jadi Ainur Rohimah. Ain itu mata, Nur itu cahaya, Rohimah itu diambil dari Rohman dan Rohim. Jadi benar-benar harus mencerminkan nama gitu. Penyayang, pengasih, makanya penyayang banget Mbak Inul. Kita aja aku datang di sini langsung dijamu dengan waduh semua macam-macam. Alhamdulillah rumahnya juga oke banget gitu. Ini sih katanya rumahnya yang satunya lagi direnovasi ya. Iya. Nah ini rumah alhamdulillah kaya banget deh Mbak Inul. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semuanya karena Allah. Amin. Karena usaha. Iya. Jadi usaha itu tuh nggak cuman kerja keras tapi juga doa. Ya, nah, betul. Jadi nama juga itu ya. Rohman dan Rohim itu berarti ya. Jadi makanya bapak aku bilang, kamu boleh ganti nama apa aja tapi nama di kakak, nama di mana-mana itu tetap Ainur Rohimah karena bapak itu ngasih nama kamu itu benar-benar mencari dari dari Al-Qur'an gitu. Jadi nggak boleh di otak-atik karena mencari nama itu juga harus menyesuaikan gitu. Mudah-mudahan perilaku, tingkahnya, polanya selama hidup di dunia itu mencerminkan nama ini gitu. Amin ya Allah. Nah, terus tiba-tiba nemu nama Inul Daratista. Kan di Surabaya itu ada penyanyi namanya Tias Sudastistiana. Nah, oke. Nah, gitu ceritanya. Awalnya nih ya. Awalnya gitu. Terus ketika aku jadi belajar jadi nyanyi-nyanyi gitu ada MC yang kenal dengan artis itu. Wes tak jenengno Inul Daratista aja soalnya kamu wajahnya agak mirip terus stylenya itu orangnya juga agak sedikit kayak lady rocker gitu. Nah, akhirnya di situ aku dikasih nama Inul Daratista gitu. Terus tak sempurnakan jadi Inul Daratista aja biar nggak terlalu mepet banget dengan nama si penyanyi itu ya, penyanyi aslinya. Gitu. Tapi itu dinamakan begitu tuh kapannya? Pas apa kan mulai awal karirnya. Nah, Mbak Inul boleh deh cerita di awal karirnya tuh bagaimana nyanyi, mulai dari kapan, usia berapa, terus sampai terkenalnya.
Ya kalau ngomongin berawalnya sih waktu di SD udah belajar nyanyi. Ya udah lama lah ya. Udah lama di kampung itu kan ada anak band ya, punya band gitu. Makanya aku nyanyi di situ. Ini di Pasuruan nih? Di kampungku itu ada orang yang punya band. Oke. Gitu. Yang di sebelah kanan tuh yang punya band, sebelah kiri tuh punya orkes dangdut gitu. Oh jadi emang lingkungannya juga Lingkungan mendukung. mendukung. Terus mereka tuh lihat aku nyanyi di kamar mandi kan di jalanan gitu kan. Jadi kamar mandinya itu deket di gang gitu. Makanya kalau aku teriak-teriak itu ada yang denger. Makanya jangan suka pesimis sama yang suka nyanyi di kamar mandi Nah, ya. Ternyata itu. awalnya dari kamar mandi juga. Nah itu dia. Nah di situ akhirnya, oh ini siapa sih yang nyanyi-nyanyi tuh? Suruh ikutan aja nebeng gitu. Tapi lagunya waktu itu udah dangdut atau lagu Enggak, Indonesia? aku nggak bisa nyanyi dangdut. Aku tuh nyanyi lagunya Niki Astria yang Cinta Pertama di Kota Tua. Asik. Gitu. Aduh. Lagu-lagu itu. Rock dong ya Lagu alirannya rock. ya. Terus ada lagu-lagu barat itu kayak lagu Halloween, lagu The Purple itu aku suka. Widih. Walaupun penyanyi apa namanya masih SD, tapi aku tuh suka dengerin radio kayak lagu-lagunya Mayumi Itsuwa yang Anata Karakoruzi Miwa itu tuh. Waduh, itu waduh. zaman dulu itu aku udah lagunya itu suka yang aneh-aneh Tapi gitu. berat loh aneh. lagunya, di Purple berat ya kan, Halloween berat. Tapi nggak tahu aku suka gitu. Mungkin Scorpion ya kan, mungkin gitu-gitu kali iya, ya. jadi aku tuh orangnya nyeleneh, makanya ketika aku udah dibilang sebagai seorang penyanyi ya harusnya serba bisa dong gitu. Iya, Dan ya, aku tuh harusnya akhirnya menyadari bahwa persaingan di dunia dangdut itu banyak banget. Aku tuh akhirnya terjun ke dunia dangdut dan aku pernah nangis gara-gara aku tuh punya stok lagu cuma 3 Mbak. Terus punya stok lagu 3, lagunya dibawain penyanyi dangdut yang lain. Abis dong ini ya. Jadi aku nggak nyanyi, pulang nangis Mbak. Aduh. Terus akhirnya jadi kata Mas Adam gini. Waktu itu kenal sama Mas Adam terus diledekin. Ya namanya juga mau jadi penyanyi terkenal itu harus semua lagu bisa gitu. Bukan lagu dangdut aja, lagu apa aja. Dan kalau bisa harus nyari sesuatu yang berbeda supaya kamu itu punya ciri khas gitu. Oh oke. Nah ini sosok Mas Adam nih kayaknya sangat berarti dalam hidupnya Mbak Inul. Iya, Benar Perawan banget ya. Ting kenalnya cuma satu laki-laki sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Aduh beruntung banget sih. Aku sering lihat di TikTok itu sama di IG gitu kan. Dan sekarang akhir ini lucu banget ya kan. Nah, terus oke. Jadi dari kamar mandi nih. Terus akhirnya langsung ke band-band yang di seputaran kampung itulah ya. Dan itu bayarannya cuma 1.000 perak. Oh berarti udah dipanggil manggung dong ya? Diajakin acara Agustusan gitu karena kan sampai seharian ya latihan ya nyanyi terus pulangnya pagi kan bapakku nggak setuju anaknya jadi penyanyi dangdut. Oh pasti mau Nggak jadinya setuju, mau Hasifah. jadi penyanyi dangdut jadi band pokoknya nggak boleh. Jadi ceritanya aku tuh cuman mau dijodohin sama anak kiai aja Nah gitu. itu pasti itu gitu. daerah sana kan ya. Terus akhirnya aku nggak mau. Terus aku bilang sama bapak kalau memang bapak nggak setuju jadi anaknya jadi penyanyi dangdut, tak kasih tahu bahwa tidak semua penyanyi dangdut itu Miring lah miring ya. konotasinya Iya, jelek gitu. betul. Aku akan tunjukkan sama bapak suatu saat nanti bapak akan bangga sama saya gitu. Amin ya Allah. Gitu. Jadi itu aku tak pegang banget kata-kata itu sampai aku merintis berprogres, sampai aku berproses seperti apa jadi penyanyi dangdut baik itu di tempat lokalisasi, tempat diskotik, klub malam dan itu aku nyanyinya juga wah bapak naik turun masjid dari subuh ketemu subuh anaknya naik nyanyi pakai baju apa nangaran itu pakai baju senam busurnya kelihatan terus goyangannya kayak gitu nyanyinya di klub malam di hajatan di mana enggak ono isine jadi bapakku itu mungkin malu ya tapi iya. aku bilang sama bapak nggak usah nonton VCD yang itu. Oke, tapi gitu. berarti bapak tuh lumayan ini juga ya Strength, maksudnya terus sabar juga gitu loh kan. Sebenarnya mungkin bapaknya bisa terima tapi cibiran orang-orang itu kan Mbak yang bikin Iya. tuh akhirnya jadi ngedrop. Tapi enggak juga, memang bapakku itu Saklek. orangnya saklek gitu. Jadi ketika aku udah mulai udah mulai ngetop ya, terus udah punya nama gitu di Jawa Timur gitu ya, terus nyanyinya udah kenceng banget. Ya udah kalau kamu maunya kayak gitu, Bapak doain aja gitu. Akhirnya di situ. Alhamdulillah. Dan ketika aku di Jakarta udah banyak pengalaman hayu-heho yang pada heboh banget sampai Rame lah sampai ya. rame, sampai fenomenal, sampai kayak orang gila akunya itu wes. Baru bapakku tuh tak ceritain.
prosesnya, Oh, oke. prosesnya aku dari nol tuh seperti apa. Karena ketika aku berproses sampai aku berprogres sampai segini tuh, orang tua aku tuh tidak sekalipun nemenin aku nyanyi keluar tempat. Jadi bapakku itu tidak tahu aku di luar itu sepak terjangku kayak apa itu nggak tahu. Oh, jadi bapaknya pasti sibuk Belas. hanya mendoakan Sampai saja. meninggal itu bapakku itu nggak tahu, nggak pernah tak ajakin Ngelihat langsung show-nya. nggak Nah, itu kenapa? belas, apalagi ibuku. Heeh. Karena aku penampilannya kayak gitu terus aku tuh kalau nyanyi 1 jam itu nggak berhenti, mungkin nggak akan tega gitu orang tuaku. Oh, iya Aku iya. tuh kadang iya. kalau nyanyi ya Mbak, satu lagu kalau lagi disawer gitu ya, bisa satu lagu itu 1 jam nggak kelar-kelar loh. Waduh. Bisa 30 menit, satu lagu itu 30 menit. Sampai 1 jam itu, sampai ngap-ngapan itu ya, kadang-kadang lupa makan sampai kadang-kadang sampai muntah-muntah gak itu. Apa orang tua aku tega kayak gitu, pasti aku tambah nggak dibolehin nyanyi. Oh iya, Ya jadi kan? untuk menghindari hal-hal yang ya mungkin nanti akhirnya jadinya mereka juga khawatir terus akhirnya juga ya biasa. Duh, kok anakku pakai baju begitu ya? Nah, kok anakku kok pakai baju begitu ya Allah nyanyinya kayak gini. Ya di satu sisi mungkin dia malu, di satu sisi mungkin dia nggak akan tega Iya, melihat betul. aku kerjanya kayak gitu. Pokoknya tahu iku wong tuaku tak kasih duit aja gitu. Iya ya, tapi alhamdulillah artinya mereka pun nggak mau juga gitu loh maksa untuk ngikut. Iya, ya kan? tapi makanya aku bilang, wis toh Mak, wis sampean gak usah ndelok aku nyanyi, bapak juga. Sing penting deloken pokoknya ono setoran wae nggo bantu Nah, setoran adik-adik. wae, ngerti kan kalian kan bahasa Pokoknya Jawanya ya ono kan? setoran Ah, wae nggo mantep. bayarin adik-adik sekolah dan lain-lain gitu. Nah, terus kita balik nih. Jadi abis dari panggung ke panggung tuh kan di Pasuruan, kenapa tiba-tiba kok bisa se-Jawa Timur? Ah ya. Jadi ya mungkin karena aku dari jangkauannya mungkin nyanyi daerah Malang terus akhirnya Aku Malang gitu tapi ya. aku tuh bukan penyanyi yang asal ngikut-ngikut loh Mbak. Aku tuh bener-bener putar otak, bener-bener berusaha untuk cerdas ya walaupun namanya penyanyi deso ya. Tapi karena aku tuh melihat bahwa ternyata di dunia dangdut itu musuhnya akeh gitu. Oke. Aku tuh nyanyi pernah di atas panggung. Ada satu penyanyi yang lagunya misalnya lagu Cinta di Kota Tua itu biasanya itu stylenya dia yang nyanyi. Tidak boleh ada artis yang lain gitu. Ketika dia belum nyanyi, aku nyanyi bawain dia. Dilempar sepatu, dijambak rambutku, terus sampai kayak gitu-gitu Mbak. Kayak dulu kayak gitu banget ya? Dulu kayak gitu banget. Terus kadang-kadang aku dicengin gitu. Ini penyanyi bikin rusak nih suasana gitu. Karena aku kan penyanyi ngerok ya. Jadi rock dangdut gitu. Jadi kalau penonton tiba-tiba biasa nyanyi lagu klasik yang Oh lagu iya. bunga mengati di danang tak tung tung. Beda ketika aku nyanyi lagu From My Life Beginning On We Are Poison Little Friends. Tetapi itu dikoplo Mbak. Asik, itu keren dong. Jadi penonton itu iki lagu apa sih? Tapi akhirnya orang mau nonton gitu. Iki lagu apa sih nyanyi Inul ini? Lah ketika aku nyanyi lagu gendeng-gendeng nih, ada Anoman Obon. Ceritane wayang Jawi. Nah gitu kan. Itu lagu itu gendeng-gendeng tung eng projona dong tung gitu. Itu tuh ini kalau dipakein dangdut enak nih. Di musikin gitu. Akhirnya aku minta anak pemain musik orkesnya. Coba belajar lagu ini ben aku punya lagu gitu. Setiap aku mau nyanyi lagu ini dipakai sama artis dangdut yang itu. Mau nyanyi lagu ini diduluin. Aku tuh nggak pernah uman lagu Mbak, nggak pernah kebagian. alah. Jadi aku harus punya lagu sendiri gitu. Makanya aku tak kasih lagu yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh yang penyanyi lain tuh nggak bisa nyanyi lagu itu. Ah iya bener. Gitu. Itu strategi ternyata. Strategi. Ya, iya. Jadi aku harus punya strategi. Ketika mereka cengin aku kayak gitu, wes taruh belakang aja inunya, ini penyanyi rusuh ini. Tiap kali kalau nyanyi tuh penonton Sedih juga ya dibilangin gitu ya. Makanya aku tuh kalau nyanyi tuh taruh belakang. Penyanyi 12 ya Mbak. Itu kalau bubaran tuh jam 12 malam, jam 1 aku tuh baru nyanyi Mbak. Aduh, itu kalau mentalnya nggak oke tuh bisa ngedrop down ini bener-bener. Bener, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi orang akhirnya nungguin aku. Oh iya ya, karena unik Ketika juga. orang dipikirnya penyanyi lain, aku munggah, aku naik panggung, orang pada bubar nggak ada yang nonton, mereka salah. Akhirnya nungguin. Dan itu strategi yang bagus banget menurut aku. Makanya ketika aku nyanyi di mana gitu, tak kasih PR pemain orkes. Tapi karena lagunya juga mungkin menarik yang kayak tadi itu ya. Jadi bahkan yang ngecengin penyanyi-penyanyi dangdut yang lain itu pada nonton. Ini lagi nyanyi lagu apa sih? Lagu apa? Tapi mereka akhirnya
oh enak juga ya, enak gitu. Akhirnya mereka juga mau nggak mau kepengen juga. Mungkin lagu-lagu yang aku pilih yang sekiranya mereka mampu, mereka akan coba ikut bawain gitu. Tapi ketika tak kasih lagu Highwista, The Purple, Halloween, Scorpion, terus lagu-lagu yang lagu-lagu pop yang kayak Biskota zaman dulu itu kan ya, lagunya Ahmad Ahmad Albar tuh, iya. wih ku tak dangdut koplo itu mereka nggak akan bisa ngikutin. Wah itu Biskota didangdutin kayak gimana tuh ya, bener-bener Oh ya. iya, itu ya coba aja. Itu Lucu pasti enak. loh itu. Aku Nah juga itu aku pengen tuh denger gitu ya. banget dulu. Bahkan lagunya Meriam Bellina aja itu lagunya apa ya? Malam-malam begini, tung 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 ceng ceng ceng. Oh iya ya itu seru. Itu di diskotik ya. Itu orang kan nggak nyangka kalau penyanyi dangdut itu bisa bawain lagu-lagu kayak begitu. Tapi kalau Sis Gone, lagunya Sis Gone dikeplain. Bisa. She's gone. Na 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 na. Na 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 na. Nah, ya kayak gitu. Jadi itu emang benar-benar menjadi sesuatu yang excited gitu. Jadi Dan unik jadinya Mbak. unik, makanya aku bilang bahwa tidak semua penyanyi dangdut itu dinilai murah ketika kita bisa membawakan sesuatu yang menarik, yang bagus, yang mahal, ditambah dengan attitude kita itu bagus, orang juga nggak berani nakal gitu sama kita. Nah, benar. Gitu. Berarti Walaupun aku akhirnya- nyanyi di diskotik Mbak, orang tuh segen sama aku udah tahu karena Nah, aku berarti tuh nggak bisa dibawa. Berarti ke diskotik dulu awal-awal jadi. Loh iya Mbak, aku dari kafe ke kafe tuh ya. Kalau aku dari kafe ke kafe itu memang wes bayarin semene terus di videonya kemana-mana gitu. Tapi kalau di udah nggak bisa, maksudnya nyawer sebatasnya gitu. Tapi kalau di kafe itu nyanyinya itu wes terserah kita mau. Pokoknya ini udah kasih waktu 1,5 jam gitu nyanyi. Mau 2 jam, pokoknya kalau ini mah laris saya. Oh tapi kan kalau dulu kan zaman-zamannya ekstasi itu masih belum terlalu ketat kayak sekarang, gimana tuh Mbak? Wah, itu mah makanan aku sehari-hari itu. Wah, maksudnya bukan telan aku ya, tapi udah lingkungan aku. Jadi aku tuh kalau nyanyi di diskotik ya, kalau udah penuh banget tuh ya, itu bos-bos yang ada di sana pojok-pojok itu, ayo Nul nyanyi terus Nul, sawer gitu. Jangan lupa ya nanti kalau udah kelar tak booking di VIP gitu. Oke, tapi ini bukan booking yang ini ya, ini booking nyanyi gitu untuk jadi kalangan tertentu. mereka punya ruangan tersendiri yang pengen hiburannya itu privacy gitu. Iya, eksklusif lah. Eksklusif disuruh nyanyi gitu. Bayarannya gede. Wah, kalau di situ mah estetik kececeran. Tung. Kalau mau silakan ditelan, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Oh, gitu. Namanya sampai bisa hafal kali ya. Mulai dari butterfly, mulai dari apose itu udah mulai dari cimeng, dari koplo, dari apa itu. Waduh. Zaman aku tuh di Jawa Timur tuh udah maksudnya kenal begituan tuh udah nggak asing lagi gitu. Dan hebatnya karena nggak terpengaruh. Dan aku nggak kebawa untuk itu Mbak, karena memang aku tahu bahwa aku ngugemin orang tuaku. Ketika aku harus melakukan tindakan yang tidak bagus, otomatis aku melangkahi janjiku sendiri kepada orang tua. Oke. Gitu. Dan Jadi, bisa ya ternyata oh, ya. bisa. Karena gimana caranya tuh? Caranya pertama ya memang aku harus ngincipin. Oh, aduh, gimana caranya? Iya. Gimana rasanya ekstasi? Yang hingga membuat temanku sendiri nih ya Mbak, sebagai penyanyi dangdut, nggak usah disebut namanya, karena dia masih eksis. Dia tuh minum, tak dampingin. Sampai ketagihan. Oh, nyicipin itu hanya biar tahu nih. Biar tahu rasanya. Oke. Kayak apa sih ekstasi itu gitu. Yang hingga membuat kadang nyanyi itu 1 jam itu bisa sampai nggak berasa gitu. Oh, staminanya dia tambah gitu ya. Tapi ternyata ketika melakukan itu tuh ternyata endingnya itu awak loro kabeh lah. Oh, ya nggak bisa nyanyi, malah nggak bisa kerja, nggak bisa apa gitu. Makanya kalau ada jadi yang pas namanya, lagi on-nya itu justru bisa tapi setelah itu loro kabeh tuh. loro kabeh sakit semua kayak gitu. Nah, aku tuh pernah mencoba seperti apa sih hingga orang-orang tuh kayak begitu. Dan ini yang membuat ternyata ini membuat kita jadi tidak baik. Oke. Gitu. Jadi hanya sebagai kenalan aja. Tapi kalau udah itu yang membuat itu kejajaran bahaya. begini, Akhirnya dikenal kan. jadi biasa, Mbak. Nah, kalau kadang-kadang dikasih, ya ambil. Kan masih banyak teman-teman saya yang mau. Oh iya, ambil ya. Iya, ambil lah. Oh, mahal. Ya ampun. Jadi nggak bener dong kalau dibilang misalkan penyanyi atau apa tuh biar staminanya oke pakai begituan. Nah ini ya kalau menurut aku karena memang aku tuh orangnya
hobinya olahraga. Nah, olahraga harusnya. Dari dulu tuh main hobi olahraga. Jadi menurut aku daripada aku nyanyi sekarang bisa berjam-jam, tapi besok lusa saya nggak bisa kerja dan aku sakit, akhirnya malah mengeluarkan biaya yang memang tidak sedikit. Ya itu menurut aku nggak banget gitu. Tapi ya itu adalah pilihan hidup menurut saya. Iya, karena benar, kan ya. teman-teman aku tuh ada yang merasa bahwa ya hidupnya di dunia klub malam, terus harus menemani, harus apalah gitu namanya ya, sambil nyanyi, sambil begitu, sambil biar dapat ada juga yang nginek, nemenin, terus pulang dikasih duit. Ada juga kayak gitu, banyak gitu. Oh, jadi Mbak Inul ini sebenarnya tuh untuk udah dunia yang pengalaman. begini nih udah hatam lah Udah ya. hatam gitu sebenarnya. Tapi kan aku nggak harus berkoar-koar kepada dunia, wong sak Jakarta gitu. Iya, tapi justru karena hatamnya itu melindungi Mbak Inul juga mungkin karena pengetahuannya itu. Dan pengalamannya juga banyak ketika di Jakarta aku diajakin rekaman. Ada juga yang sampai ceritanya yang aku bilang di highlight tuh, iya, akhirnya gimana aku tuh, mulai gimana tuh? dewe yo. Nah, ini ceritanya udah terkenal lah di Jawa Timuran ya. Jadi udah dari kafe ke kafe, terus udah dari klub ke klub ya kan. Iya. Diskotik termahal pun udah. Nyanyi di udah pantai-pantaipan lah ibarat katanya ya. Nah, akhirnya mau coba ke Jakarta nih, ceritanya lucu nih. Nah, ke Jakarta ini gimana ya. nih? Jadi kalau di Jawa Timur itu kan memang pokoknya aku harus bisa menguasai daerahku sendiri. Ketika aku bisa menguasai salah satu daerah dan pengalamannya udah banyak, untuk upgrade ke kota lebih besar lagi mungkin aku tidak akan kelimpungan. Iya, berarti udah Gitu. tertantangi lah yang Jawa Timuran itulah. Iya, ya. jadi aku akan tertantang untuk mendapatkan pelajaran yang lebih ekstrim lagi. Ekstrim. Mungkin kayak gitu di Jakarta ya, guys. Guys. Jadi itu yang membuat aku ketika mau masuk dalam jebakan-jebakan Batman yang membuat aku tidak selamat, mungkin pengalaman yang sebelum-sebelumnya membuat aku jadi selamat gitu. Karena bergaulnya udah lihat gitu kan. Dan itu waktu itu highlight tuh Ngetop kayaknya banget ya? diskotik paling nomor 1 deh. Wih, iya. 20 tahun yang lalu tuh ya. Masuk situ kayaknya Waduh. asik banget. Wah, gue di highlight nih. Wong desa Mbak, masih orang desa Mbak. Kan orang desa Mbak, Iya, ngetop kan di daerah Mbak, bukan di Jakarta ya, orang kan nggak tahu. Cuman ketika diajakin rekaman, dijanjiin ngetop, terus bla 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 bla, terus tiba-tiba malamnya mau dipakai bancaan, selamatan kayak gitu. Selamatan loh. Selamatan loh. Perawan dibuat selamatan gimana itu Mbak? Umur berapa ikut itu? Nggak ngerti deh, pokoknya masih Ting-ting perawan berarti kan? ting-ting deh. Ting-ting itu berarti tuh. Wah, jadi ya maksudnya yang ngincer, waduh kayaknya ini asik banget di bacaan perawan nih. ya, Re. Kan, wah. Tapi aku berpikir bahwa kalau perawan itu kan di daerah itu mahal harganya. Terus aku bilang Beda sama bahwa, sekarang ya Mbak ya? Bedo mbak saiki ya, ora perawan ora apa-apa. Yang penting ngetop. Iya kan, terus sekarang kan maksudnya Iya. perawannya udah bisa diperawanin lagi. Gimana maksud bahasanya gini? Untuk menjadi perawan lagi bisa. Bisa gitu. Mau pergi aja ke dokter kan sekarang udah mahir ya. Jadi udah nggak ada harga cari perawan gitu kan? Ya jadi dulu itu ceritanya adalah bahwa aku berpikir kalau seandainya rekaman ini berhasil terus ngetop booming gitu ya, mungkin untuk zaman sekarang berkorban untuk itu sih biasa aja kali ya gitu. Tapi kalau seandainya udah berkorban mati-matian sampai perawannya hilang terus aku nggak ngetop, terus mental kita ketika nanti ketemu dengan pasangan gitu kira-kira mau menghadapinya gimana ketika Iya. kita udah nggak perawan gitu. Itu sih. Itu tuh Apalagi ini zamannya 20 tahun yang lalu ketika perawan itu tuh masih merupakan harga yang mahal kan? gitu. Jadi aku bener-bener ngugemin bener-bener ngugemi janjine aku ke bapak gitu. Jadi apapun itu setiap kali aku melangkah itu harus bener-bener tak pikir mateng gitu. Walaupun aku tuh istilahnya ya wong desa lah gitu. Iya, juga bisa tergoda ya. Kalau sekarang kita kan tergoda nih, waduh apalagi dijanjiin terkenal, rekaman, itu terus dia. tayang lagi, Tapi video aku berpikir klip. bahwa ternyata kehormatan bagi aku mahal ya. Jadi aku udah punya pikiran sendiri bahwa wah gak ngetop neng Jakarta ora paten neng ngene Jawa Timur sing penting aku tiap hari nyanyi sehari 3 kali, 7 kali, 3 tempat, 10 tempat. Wes podo ae duitnya ya gitu. Translate di bawah ini ya. Asik. Iya, gua jadi seneng ceritanya tuh. gini. Jadi ceritanya gini. Aku itu nggak usah harus ngetop di Jakarta. Betul. Ngetopnya di Jawa Timur aja, walaupun satu hari aku capek-capek nyanyi dari kafe satu ke kafe yang lain, sehari bisa sampai 2-3 tempat, honornya sama dengan orang yang nyanyi semalam segitu, itu
bagi aku udah bersyukur banget gitu. Iya karena maksudnya yang penting selamat betul gitu. dan ayahnya itu yang diinget terus sama Mbak Inul nih kayaknya nih. Nah, dia itu pengalaman yang mahal gitu. Tapi nolaknya gimana waktu itu? Jadi dia emang kalau gitu-gitu ngajaknya frontal nggak? Ayo. Oh frontal kalau menurut aku sih waktu itu. Wah udahlah, ntar kita begadang ya. Oh udah tak bukain kamar, harus gak usah pulang dulu gitu. Waduh. Wow. Oh, dipikirnya gua, wong desok beneran ya. Mereka nggak tahu kalau ternyata aku tuh nyanyinya udah ke kafe, ke lokalisasi, ke tempat pelacuran, ke tempat mana gitu. Jadi aku untuk ngadepin itu tuh udah, oh ternyata mainnya juga gini sama Aja. Daerah Jakarta sama aja ya. Gitu. Jadi mereka kan nggak tahu kayak gitu, tapi pengalaman aku yang membuat aku harus menilai, oh ternyata kayak gini. Ya udahlah kalau nggak mau aku pulang aja. Ya udah pulang, dibiarin pulang, Mbak. Pulang bener. Numpak taksi dari Highlight ke salah satu studio itu. Akhirnya pagi-pagi aku dikasih duit, nih suruh pulang. Yang nggak jadi rekaman. Ora apa-apa yang penting perawan. Iya betul. Nah gitu. terus habis itu lantang luntung di Jakarta. Pulang aku. Oh langsung pulang ke Jawa Timur lagi. Ya pulang Allah. aku naik bis sendiri. Nah, berarti udah dicoba pertama kali peruntungan di Jakarta waktu itu dong. Berarti hitungannya berarti sekali akhirnya nggak mau nih gara-gara masalah perawan itu salut juga gitu. Nah kedua kalinya sampai bisa tembus Jakarta. Kedua kali sampai tembus ke Jakarta itu sebenarnya ada tawaran salah satu stasiun televisi. Tapi aku nggak mau terima. Oke. Gitu. Karena kan pengalaman itu masih ada trauma. Terus pokoknya nek gelem rekaman yang Jakarta, yang Surabaya wae lah, nggak usah aku harus ke Jakarta gitu. Oh jadi akhirnya maunya di Surabaya aja rekamannya, udah mulai mau lagi. ngetop tuh lagu-lagu Mbak Dukun, apalah itu rekamannya di Surabaya semua Mbak. Gitu. Oke. Terus produser, ada salah satu produser namanya Pak Iwan Blackboard yang sekarang itu Pelangi. Itu terkenal itu banget orangnya ya. baik banget sama aku. Ya udahlah kalau nggak mau rekaman di Jakarta, ini rekaman di Surabaya aja, nanti kita suruh orang di sana, kamu mau studionya yang mana gitu. Tapi orangnya baik banget, terus akhirnya ditolongin lah sama beliau gitu. Oh tapi itu belum pindah ke Jakarta dong ya waktu itu ya? Belum, terus aku dirayu-rayu, suruh orangnya Pak Iwan rayu-rayu untuk bawa Inul ke sini deh, ya, kita backup gitu. Tapi luar biasa ya Pak Iwan kita ini ada ya. lagu karena kan aku udah mulai booming tuh visi di Bajakan, pengennya itu Pak Iwan aku masuk di salah satu naungan studionya Blackboard itu. Oh oke. Tapi kan belum dulu rekaman. Oh belum itu? Belum, masih dirayu-rayu supaya masuk. Terus ketika itu ada salah satu stasiun televisi yang ngajakin aku untuk jadi bintang tamu, akhirnya ngetop di situ ya. Oh jadinya disitulah awal karirnya. Awal karirnya hebohnya sama Pak Haji. Ya sampai di situ baru. Tapi kan Mbak Inul kan bukannya kan katanya kan dangdut tuh ada dua aliran nih. Maksudnya ada aliran yang klasik gitu kan sama aliran yang koplo gitu. Sebenarnya koplo itu ya bukan zaman sekarang aja. Sekarang koplo karena kan sekarang ada anak-anak muda kayak Denny Caknan, kayak Happy atau Yeni Inka, pokoknya anak-anak muda sekarang itu yang bilang musik koplo. Itu versi koplonya memang koplo modern zaman sekarang ya, karena lagu-lagunya juga lagu liriknya campur jejawaan, terus ya musiknya tidak se ekstrim koplo zaman aku dulu gitu. Oh kalau dulu gimana sih? Terus kenapa sih dinamain koplo? Itu apa sih artinya ya koplo itu mungkin gini loh. Kalau zaman aku dulu itu kalau aku suka nyanyi di lokalisasi nih Mbak. Di lokalisasi itu musik koplonya itu rame gitu. Rame itu kolaborasi antara kendang takdut, kendang yang permainan dari pemainnya itu untuk bermain lebih lebih agresif. Terus ditambah lagi bass drum ya. Oh ada bass drumnya. Ditambah lagi yang kendang tabla yang kayak Cirebonan gue loh Mbak. Oh oke, dulu rame banget itu ya. Itu tuh dikolaborasi jadi satu tuh jadi rame. Nah itu kalau udah kena musik, kena lagu, itu orang mabuk aja gitu bisa sampai teler, sampai ngoplo, sampai gitu. Nah karena kan saking enaknya musik nggak ada namanya. Nah ketika ada salah satu yang membuat itu jadi cerita namanya koplo, yaiku namanya dangdut koplo, karena kan yang yang penikmatnya itu ono sing mungkin minum obat koplo, kena musik itu nggak bisa berhenti, akhirnya
Pokoknya kayak ngombe obat koplo, musik koplo gitu. Oke, ceritanya. jadi ini dari asalnya pokoknya ketika orang tuh udah kegirangan nyanyi kali ya goyang ya waktu itu ya kan dan mungkin sambil ngoplok gitu kan akhirnya dibilangnya ya udah kita musik koplo aja Makanya gitu ya. ketika aku datang ke sini dibilang membawa musik, wah musik, ini musik pelacuran ini kayak gitu. Musik itu dulu. lokalisasi musik. Oh itu kelas pinggiran, 2, musik itu kelas murahan 2 gitu. lah ya berarti ya dulu ya. Koplo ini jadinya musik dangdut tapi musik kelas 2-nya berarti ya dulu ya maksudnya ini Tapi kan sebenarnya itu yang membuat jadi berbeda ketika akhirnya musik itu jadi musik dangdut itu jadi kepecah gitu. Yang satu originalnya yang mungkin musik-musik sejenis kayak musiknya Pak Haji Rhoma Irama kayak gitu. Oke. Nah itu kan musik klasik yang original dangdut gitu. Nah ketika udah masuk di Jawa Timur dia menjadi musik yang dikoploin. yang dikoploin yang akhirnya jadi berkembang gitu. Musiknya itu jadi berkembang Jadi ketika kaya dong ya seharusnya. jadi kaya ya. seharusnya gitu. Tapi ini- nggak ada namanya. Oke, Gitu. tapi kan dulu ini kontroversi sekali kan artinya ya ini aliran dangdut. Benar gitu. Tapi mungkin juga karena ya mungkin persaingan karena kan sejauh yang kita lihat itu zaman dulu musik klasik itu ya kita melihat gaya style penyanyinya juga itu tidak se ekstrim musik-musik koplo karena kalau udah masuk musik koplo di Jawa Timur itu grup Inul Daratista itu ya bajunya seksi di atas panggung nyanyi kendangnya muni tak tuk itu bokongnya udah melintir gitu. Kalau aku udah pegel Inu ya Iya, kan lu bukan mas lagi. bablas lagi Iya. udah. Tapi itu lumayan kontroversi tapi Mbak Inul tuh akhirnya berhasil mempertahankan identitas bahwa nggak apa-apa saya ini tetap penyanyi dangdut koplo gitu loh. Itu gimana loh? Itu kan nggak gampang. Biasa kan orang pada, aduh udahlah pada jiper ya, udahlah. Enggak. Aduh saya. Aku mah konsisten orangnya dan aku memang konsisten tidak loh. aku tipe orang yang setia. Mas Adam. Aduh. Bukan setia sama Mas Adam aja, terhadap musik dangdut juga aku setia. Ini setia banget lah dan bukti konsistensi loh. Dan Yes. biasa orang kan mundur gitu loh, karena daripada digebuk rame-rame kan. Iya betul. Tapi karena itu yang membuat jadi musik koplo itu punya posisi dan punya tempat di hati pemirsa. Iyalah. Jadi kita sebagai wayangnya yang istilahnya di situ kan kita sebagai wayangnya ya orang yang bertindak sebagai pengisi dalam musik dangdut. Itu yang membuat jadi orang tuh tahu dangdut gitu. Iya, nah aku akhirnya suka loh yang koplo-koplo itu loh. Iya Mbak, itu TKW di seluruh dunia mungkin ya, gitu orang tahu. Pasti ya, gitu ya. Dari zaman dulu ya, sebelum ada musik koplo-koplo yang anak-anak sekarang itu visi dibajakan aku tuh di Jepang itu paling laris. Wih, kan Di itu Jepang, di Taiwan, di Hong Kong itu tuh visi dibajakan aku itu the best. yang lagu mana nih? Yang lagu mana nih? Lagu apa aja? Oh, Yang zaman oke. dulu, bukan yang sekarang ya. Yang zaman dulu dari Kopi Lambah adalah apalah itu sampai Tapi Mbak Inul ini, Acerehe sampai apa aja. tapi Mbak Inul ini duduk aja goyang loh ya kan? Gimana caranya tuh? Gimana udah kebayang tuh kalau berdiri tuh kan? Iya, jadi itu yang aku tetap konsisten karena ini yang membuat namaku jadi besar dan aku suatu saat akan membuat dangdut itu jadi punya warna sendiri dan itu akan diakui oleh semua orang gitu. Tapi ngedrop nggak pas waktu itu kan waduh diserang. Waduh. Oh, aku dibilang itu musik koplo itu musik comberan, Mbak. Aku dibilang musik dangdut itu musik murahan, sampai penyanyi-penyanyinya murahan apa segala macam. Allahu Akbar. Tapi sejauh yang aku lihat tidak semua penyanyi dangdut juga begitu gitu. Mungkin ada sedikit ya mungkin tidak terlalu. Ya itu mah di tapi mana-mana Mbak, nggak usah setiap- penyanyi dangdut kan ada penyanyi-penyanyi lain juga kan kalau Iya. mau ngomongin itu pasti ada. ada lah ya ibarat katanya ya begitu. Tapi kan ngadapin waktu itu kan Mbak Inul kan yang jadi senternya. Iya benar. Tapi aku menghadapinya ya Slow aja karena memang ini duniaku gitu. Jadi aku juga harus menerima segala konsekuensi di mana pasti hidup di dunia ini kan aku tahu Kontroversi. ada hitam dan putih, ada kontroversi, ada yang ngepro, ada yang kontra gitu. Jadi aku harus menerima itu karena aku sudah melangkah gitu. Kalau seandainya aku belum melangkah, mungkin orang ngomong apa-apa aku nggak jadi melangkah. Tapi ketika aku udah di tengah-tengah, tiba-tiba muncul pro dan kontra atau muncul hal-hal yang tidak enak di depan itu perjalanan masih panjang gitu. Jadi aku harus terus melangkah walaupun di depan aku tuh duri-durinya banyak.
Itu Iya yang loh. aku membuat aku oh ini cobaan gitu. Walaupun sebenarnya cobaan itu sempat membuat aku waktu di Jakarta lagi fenomenal tuh aku benar-benar pulang kampung dan sembunyi itu nggak mau sempet keluar. ya? Iya ya? Aku sempet nggak mau pulang ke rumah karena diuber-uber wartawan walaupun semuanya lagi mungkin posisinya banyak yang ngepro ke aku ya, tapi ketika aku wong desa terus tiba-tiba ke ibu kota terus menghadapi hal seperti itu kan juga membuat kita juga kaget gitu Mbak. Walaupun udah ada ngeliat Inex dulu-dulu, Oh udah iya, juga udah ya itu ya. jiper. Ekstasi Aku itu sempet lah gini, ini ya. aku sempet gini. Aku bayaran 50.000 aja nggak apa-apa loh. Aku balik lagi ke Jawa Timur gitu. Dan aku tapi nggak dikuyok-kuyok kayak gini gitu. Iya itu kan karena kan dikuyuk-kuyuk kayak gitu jadi ada down gitu loh. Iya, jadi itu kalau anak zaman sekarang ya nyanyi bikin nyanyi di YouTube aja udah duitnya udah banyak ya. Iya, Beda sama zaman aku dulu gitu. Kalau aku dulu itu nggak ada YouTubean gitu kan. Iya nggak ada media sosial Nggak ada kan media, nggak bayangin ada. loh Jadi dari benar-benar panggung ke panggung. Jadi aku tuh benar-benar dari ujung utara, selatan, barat itu semuanya aku udah pernah nyanyi. Bahkan di kampung-kampung paling kecil di lereng gunung Iya semuanya loh. udah pernah semua. Dan itu sebenarnya pengalaman dan itu sebenarnya adalah guru terbaik. Dan itu mahal harganya. Mahal. Nah, gitu. terus pas balik pulang berapa lama tuh ngadem, diem, bertapa? Itu sampai 2 bulanan kalau nggak salah itu mandi nangis, makan nangis, Ya tidur Allah. nangis gitu. Terus aku mikir lagi sambil mikir ya, ketika aku udah jadi populer gitu, orang di sini pun juga kalau mau ngundang aku ketika orang udah punya stempel bahwa ini udah artis ibu kota, Heeh. aku pengen balik lagi orang juga nggak bakalan ngejob aku 50.000 lagi. Karena mungkin dipikirnya ini wis larang gitu, wis mahal. Jen. Iso tambah nggak laku aku gitu. Karena Akhirnya di itu Jawa yang Timur bikin, kan di Jawa Timur kan mikir, wah ini saiki wis larang, nggak mungkin wani bayar kita bayar 1 juta nggak bakalan mau lah gitu. Jadi udah nggak mungkin masuk lagi ke Jawa Timuran begitu dengan harga yang ya mereka pikirnya udah mahal. Walaupun sebenarnya aku dibayar berapa aja masih mau gitu. Cuman pemikiran orang yang sudah di Jawa Timur itu kan paling pikirannya udah kebalik ya. Jadi aku harus oh ya udahlah. Udah Akhirnya balik lagi ke nyemplung Jakarta kan, nih? udah terlanjur nyemplung. Yang titik jemput aku. Oh, Diem-diem oke. jemput aku, ayo balik gitu. Kowe dipanggil Pak Sutioso kayak gitu. Oh, Waktu ya itu kan Pak Allah. Sutioso yang jadi gubernurnya kan. Oh iya. Jadi, oh dipanggil itu Bang Yos. Kenapa? Aku salah apa gitu. Makanya kamu harus balik, harus ngadepin gitu. Jadi aku jam 11 malam habis dijemput itu langsung dianterin ke rumahnya beliau di kediamannya. Oke. Gitu. Jadi Ternyata Bang aku Yos di juga sidang. termasuk salah satu yang kontribusi lah Iya, membawa iya. Inul kembali ke Jakarta. Betul. Aku nggak mau, udah nggak mau jadi artis ibu kota gitu. Enggak. Pokoknya kamu harus ini. Pokoknya kamu itu maksudnya nggak salah. Pokoknya kamu itu punya tempat tersendiri. Kamu itu sesuatu gitu. Ajar aja terus. Pokoknya kita ada di belakangnya Inul gitu. Oh, Akhirnya, oke. ayo kamu dicari Bang Yos loh. Kamu udah terlanjur datang ke Jakarta harus balik lagi. Harus gitu ditakut-takutin sama Bang NTT. Yos, makasih loh Bang Yos. Iya ya gitu. kan? Jadi kemarin juga aku diundang podcastnya Bang Yos juga kita tangis-tangisan. Oh, inget zaman itu ya. Jadi Itu yang lagunya ini ya dulu yang ketepangan yang para penonton itu ya? Iya, benar. Ya kan aku aja ingat itu. loh. Terus, tapi kalau lagunya Bang Yos sukanya lagu WhatsApp. Oh, tapi dikoploin. Dikoploin, bayang lagu WhatsApp tuh dikoploin loh. Coba buat Bang Yos tuh lagu WhatsApp tuh dikoploin. Wow. And I say, hey, I said, hey, what's going on? Gitu kan koplonya. Itu lagu itu tau nggak Mbak? Aku pernah dapet saweran tuh kalung segini Mbak. Wih. Beneran? Nggak tahu siapa yang nyawer itu katanya orang Kalimantan. Itu bos batu bara apa bos kayu gitu. Wah, asik. Wah, itu kebetulan dateng, aku bintang tamunya. Terus aku dikalungin emas segini nih Mbak. Wih. Takut tak balikin. Wah, jangan. Terus kata MC-nya gini, goblok kowe iki. Katanya, iku Mas temenan iku wonge sugih iku lawan Kalau mungkin aku digituin, iku wonge mungkin lagi mabuk kali. Aku dikasih kalungnya gede segini rantai Mas. Aku takut kan. Nanti masih disimpan sampai sekarang. Enggak, akhirnya nggak tahu. Aku kasih MC-nya terus mungkin dijual dibagi-bagi sama pemain kali. Ya Aku nggak mau terima. Oh iya. Takut nanti kalau misalkan tiba-tiba dia nyari atau apa, terus ke akunya nyari suruh balikin kan malu.
Dulu gitu. Jadi, Aduh, tapi itu lucu banget lah ya berarti ya. Maksudnya ke Bang Yos akhirnya ngajak sampai akhirnya bisa sampai sekarang kan Mbak Inul kan. Nah, jadi apa namanya? Sempat kita tuh harus bangga loh, walaupun dari wong desa tapi ojo goblok nemen-nemen ngono. Nah, tuh begitu kalau bahasa Ngerti nggak sih, Manadonya. Mbak? Aku translate bahasa Manado ya. Ha-ha. Nah, dong bilang kata kalau ngoni biongo-biongo ya tuh, yang biongo ngoni datang je, yang penting ngoni boleh berusaha jadi itu. Nah, Nah, tuh. begitulah ya Oh, kan. iya. Kita bahasa Nusantara Iya. kan yang kemarin itu kan. Benar-benar. Jadi boleh jadi orang desa, tapi ininya harus cerdas gitu. Jadi aku diajarin sama Eyang Titi gini. Weh, tadi wong desa tapi juga goblok-goblok gitu. Jadi Iya, orang desa tapi jangan bodoh-bodoh. Berarti yang Titi juga termasuk salah satu yang mensupport gitu ya. Betul. Jadi Eyang Titi bilang, kamu kalau bergaul sama orang maling, kamu akan jadi maling, Dok, Betul. gitu. Ya. Tapi ketika kamu bergaul dengan orang pintar-pintar, orang cerdas, orang hebat, terus orangnya juga mau berbagi, mau sharing ilmu-ilmu tentang bagaimana dia bisa sukses, itu penting, Dok. Makanya nek ketemu orang penting, orang hebat, orang sukses, oh mung njaluk foto. Nah, betul. Jangan cuma Berarti, foto gitu. Tapi nggali ilmu. minta sedikit aja apa resepnya, kayak ngobrol apa yang membuat kamu tuh punya wawasan, terus ada yang bisa diserap ngono katanya Entiti. Oh Nah, iya ya. ngono makanya, ngono. Jadi bergaul sama orang yang bisa menularkan positif thinking gitu ya. Betul. Ah. Jadi aku tuh sekarang tuh ya bener juga sih Entiti bilang, kalau kamu bergaul dengan maling, kamu akan suatu saat bisa jadi maling gitu. Tapi ketika kamu bergaul dengan orang hebat, orang sukses, terus ingat satu hal, ketika wong desa itu konotasinya kadang-kadang wong desa itu kadang-kadang dipikir nggak entos, goblok, terus nggak punya nyali, attitude-nya rendah gitu. Nah, itu yang harus kamu gali. Tunjukkan bahwa wong desa itu punya attitude bagus, perilaku harus kamu tata. Kelambi yang biar muda-muda, baju yang telanjang-telanjang dulu itu, kamu bikin kemas jadi mahal. Itu membangun image itu nggak gampang, tapi semua ada ono prosesnya.